Anda anak pertama. Kira-kira apa ya fakta dari anak pertama? Oke, pada kesempatan kali ini saya Ning Unix di podcast Ruang Unix. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fakta-fakta dari anak pertama atau si kakak sulung. Nah, sebagai seorang anak pertama nih biasanya memiliki ciri-ciri tertentu karena kondisi yang mengharuskan seorang anak pertama itu menjadi sosok yang panutan terhadap adik-adiknya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas fakta-fakta dari anak pertama atau anak sulung. Oke, tonton video ini sampai selesai, jangan sampai kalian terlewat sedetik pun. Oke, tanpa berpanjang-panjang, kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Fakta pertama biasanya nih anak pertama atau si sulung ini biasanya itu memiliki sikap keras kepala. Dia memiliki karakter keras kepala, namun dia care terhadap lingkungan, terhadap keluarga, terhadap adik-adiknya. Nah, karena si anak pertama ini biasanya yang namanya dia sebagai anak pertama, jadi dia tuh terkadang cenderung lebih keras kepala, tidak mau mendengarkan pendapat dari adik-adiknya. Namun sebenarnya si sulung ini adalah orang yang sangat perhatian terhadap keluarganya, ya. Buat kalian, apakah setuju dengan pendapat saya? Lalu fakta yang kedua adalah buat si sulung ketika dia sedang tidak stabil emosinya atau ada sesuatu hal yang menyulut emosinya, maka si anak sulung ini, si kakak pertama ini bisa ketika dia marah bisa sampai lupa dunia, sampai bisa dijuluki sama adik-adiknya adalah singa marah. Karena si kakak ini mungkin karena dia itu banyak tuntutan yang dilimpahkan kepada dia, jadi ketika dia merasa ada sesuatu yang tidak beres yang menyulut dia marah, maka kemarahannya itu bisa menerkam adik-adiknya. Lalu fakta yang ketiga adalah si sulung ini terlihat galak, terlihat emosi, tapi sebenarnya ada sisi-sisi yang lembut di dalam dirinya, yaitu sifat manja. Cuman terkadang si sulung ini karena dituntut untuk menjadi orang yang mengayomi adik-adiknya, maka biasanya si sulung itu akan mengendalikan rasa manjanya itu dengan sebaik-baiknya. Nah, itu fakta yang ketiga. Lalu kita lanjut lagi ke fakta keempat. Fakta keempat nih, biasanya si kakak pertama nih, si sulung, biasanya dia itu rajin, lalu ramah, dan juga penyayang. Kenapa dia dibilang rajin ya? Karena bagaimana dia tidak rajin? Karena biasanya nih anak sulung itu dilimpahkan tanggung jawab oleh orang tuanya untuk mengurus adik-adiknya maupun untuk menjaga adik-adiknya, mengurus rumah, dan bertanggung jawab terhadap adik-adik yang ada di rumah. Nah, itu dia fakta keempat. Mengapa? Jadi ketika rumah berantakan, maka yang dipertanyakan pertama kali adalah si kakak. Kakak, kenapa rumah berantakan? Kakak, kenapa adiknya terjatuh dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah penyebab kenapa si anak sulung itu biasanya rajin, karena biasanya nih orang tuanya berharap si kakak ini membantu ibunya. Karena kan biasanya nih si ibu sudah sibuk nih dengan si adik-adiknya, maka diharapkan kakak nih, si sulung ini, untuk membantu meringankan pekerjaan yang ada di rumah, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Kalau yang perempuan biasanya disuruh untuk membantu, misalnya membantu memasak, membantu menyuci, menyapu, dan juga yang lain-lain. Nah, sama yang cowok juga, misalnya disuruh untuk
menjaga adiknya selama ibu memasak atau mencuci, atau misalnya membersihkan kamar mandi, membersihkan halaman, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan kebersihan rumah. Lalu fakta yang kelima adalah si kakak ini, si sulung ini biasanya bertanggung jawab terhadap adik-adiknya, karena sudah menjadi tradisi ya, yang namanya kakak pertama itu si sulung dilimpahkan tanggung jawab oleh orang tuanya untuk menjaga adik-adiknya, untuk mengajari adik-adiknya, untuk menjaga adik-adiknya. Ya, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan adik si sulung ini menjadi orang yang bertanggung jawab. Lalu selain dia juga bertanggung jawab, namun karena dia dilimpahkan tanggung jawab, terkadang si sulung ini suka mudah stres dengan kondisi yang ada. Misalnya karena dia dituntut untuk menjaga rumahnya agar tetap rapi, terus menjaga adik-adiknya agar tidak kenapa-kenapa. Ketika terjadi suatu hal, maka si kakak ini bisa terpancing emosinya untuk marah, atau dia merasa pusing gitu karena tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Lalu yang fakta keenam adalah biasanya nih si sulung ini punya sikap yang lebih dewasa. Ya, bagaimana dia tidak dewasa? Karena dia lahir terlebih dahulu ya. Jadi dia lebih dewasa daripada adik-adiknya dan memang dituntut lebih dewasa agar dia mampu memimpin adik-adiknya, mampu untuk menjaga adik-adiknya. Lalu fakta yang ketujuh adalah biasanya si kakak, si sulung ini orang yang bertanggung jawab ketika terjadi sesuatu terhadap adik maupun kondisi rumah. Misalnya tiba-tiba adik terjatuh dan terluka, maka orang yang pertama kali dipertanyakan, yang akan dimintai informasi itu biasanya si sulung, biasa si kakak. Kakak, ini kenapa si adik kok bisa berdarah kayak begini? Emang kamu gak ngeliatin? Nah, seperti itu. Ya, seperti itulah. Atau misalnya melihat kondisi rumah yang berantakan, maka orang tuanya, ibu maupun ayah itu akan bertanya, Kak, kenapa ini kok berantakan seperti ini? Itu rapihin dong, jangan berantakan kayak gini, pusing deh mama ngeliatnya. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh yang dilimpahkan tanggung jawab kepada si sulung, yang biasanya itu membuat si sulung itu menjadi keras kepala, terus terkadang suka galak kalau adik-adiknya itu melakukan kesalahan, terus dia juga terkadang sedikit mudah stres karena dibebani tanggung jawab. Lalu orang yang diminta pertanggungjawaban pertama ketika terjadi sesuatu di dalam rumah. Nah, itu dia fakta-fakta dari anak pertama atau si sulung. Buat kalian, dukung selalu video-video Ning Unix agar saya semakin semangat memberikan informasi di setiap tema-tema selanjutnya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau tidak sesuai. Nah, buat kalian yang mau komen misalnya, Kak, aku tidak, kayaknya aku nggak seperti itu deh Kak. Alhamdulillah aku tuh di keluarga aku begini. Nah, boleh kalian respon dari apa yang sudah saya sampaikan, atau kalian mau request tema agar kita bisa bahas bersama-sama untuk sebagai pembelajaran, sebagai memberikan informasi untuk kita semua, boleh banget. Jadi buat kalian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.